ada seorang anak kelas 4 SD yatim. Tadi ditemukan oleh ibunya pagi-pagi subuh itu gantung diri. Ya. Ternyata anak ini selama ini sudah merasa lelah karena dia selalu dibully. Masya Allah ya, luar biasa. Dia yatim Bu, dan ternyata ibunya itu berkebutuhan khusus. Cuma nggak dijelaskan. Cuma isi ibu ini kesulitan ngambil anaknya dari atas, itu kesulitan sehingga dia minta tolong tetangganya. Ya apa sakit kakinya atau gimana ya nggak dijelaskan. Nah ini adalah salah satu kejadian yang sangat memprihatinkan gitu ya. Bagaimana seorang anak ternyata saat ini banyak yang tidak sanggup menghadapi bully. Ya. Kenapa? Karena memang pembulian saat ini juga mungkin banyak yang di luar batas ya. Sebenarnya kan kalau kayak bully itu dulu juga ada ya. Mungkin kita pelaku bully kan. Ya nggak sih? Kalau saya lihat dari wajah-wajahnya ini kayaknya wajah-wajah pembuli. Di sini nggak ada satupun yang dibully kayaknya. Saya lihat ya dari wajah-wajahnya kan, Mama Strong ini kayaknya tukang bully kan dulu kan. Tapi kan bully kita itu bully sayang gitu. Ya, bahkan teman-teman saya yang dulu suka saya bully sekarang pada jadi pejabat. Berarti saya ikut investasi ya, menguatkan mental dia kan. Iya, jadi kalau saya tuh kalau reuni itu suka, kalau reuni ya apalagi SMP, SD saya suka malas datang, takut ada yang balas dendam. Jadi bukan takut CLBK, saya nggak ada CLBK karena saya galak ya. Jadi kalau ada laki-laki yang agak cumihin dikit gitu ya, suka ganggu tuh suka saya lawan. Saya nggak minta pertolongan orang, saya lawan sendiri. Dan saya tuh jaga temen. Jadi kalau teman saya diganggu juga saya lawan juga gitu. Jadi kalau nanti reuni yuk, siapa yang datang? Dilihatin, aduh ya Allah itu musuh saya semua gitu. Saya jadi malas datang. Saya belum pernah datang reuni SMP kayak gitu ya, apalagi SMP kan ya. Ya itu ternyata teman-teman yang saya bully itu dulu ya, sampai dia tuh pindah sekolah itu jadi pejabat sekarang. Iya, jadi pejabat. Iya, itu kata saya ikut investasi menguatkan mental dia gitu kan. Jadi orang sukses. Ada juga yang dia sukses di Madinah Bu. Nah pas saya umroh itu ya sama suami, dia tahu saya umroh, dia nyamperin. Saya udah deg-degan takut balas dendam karena ya ternyata dia sukses gitu ya. Terus dia bilang terima kasih ya Miti, dulu saya itu terus terang aja katanya suka kamu bully itu jadinya saya jadi mikir gitu. Sekarang dia sukses Bu, Masya Allah gitu kan. Nah kenapa kok bully sekarang itu kok banyak jatuh korban gitu ya? Karena ya memang bully sekarang ini memang di luar batas ya. Ada sampai yang di mana itu di Surabaya ya, ada anak yang nggak tahan dibully terus dia dibakar sekolahnya. Ada ya yang gitu kan? Di mana? Magelang ya, bakar. Terus ada juga yang dia dibully terus sama temennya, akhirnya dia bawa senjata ya ke sekolah, terus temannya itu ditusuk. Jadi kenapa kok terjadi seperti ini gitu? Nah ini yang mungkin yang harus kita sikapi, karena memang kata Sayyidina Ali, besarkanlah anakmu atau didiklah anakmu itu sesuai zamannya. Jadi kita jangan apa ya terlalu mengenang masa kejayaan kita zaman dulu gitu ya. Ibu mah dulu dibully tuh balik bully lagi, nggak bisa. Beda ya kan? Iya kan? Nggak sama gitu loh. Jenis bullynya pun nggak sama gitu kan. Maka kita harus banyak belajar juga bagaimana sih bully sekarang ini gitu kan. Ya kalau hanya bully ya iseng gitu apa ya iseng lah bercanda, itu ya mungkin bukan termasuk bully gitu ya. Karena ada juga yang ibunya tuh terlalu parnoan gitu ya, anaknya nangis padahal hanya bercanda aja gitu, itu langsung dia datangin sekolah terus dimarahin anaknya. Nah ini malah balikan ibu jadi bully anak orang gitu kan. Karena mungkin kalau candaan sesama teman itu kan bisa jadi ada anak tuh bisa mentolerir gitu. Karena ini tapi kalau udah orang tua yang maju, nah ini malah jadi bahaya gitu kan. Nah ini yang harus kita bagaimana sih menyikapi bully ini supaya kita juga tidak termasuk orang tua yang lebay ya. Karena tidak semua gesekan-gesekan di antara anak-anak itu juga termasuk bully. Ya kan? Misalkan itu hanya bahasa canda aja gitu ya. Kayak saya di rumah lah, saya lihat anak laki-laki saya tuh dia senang ngebully adiknya gitu kan. Kamu tuh apa gitu kan. Iya kan? Nanti yang satu tuh emosi gitu. Tapi saya lihat itu ya bahasa cinta mereka. Ya kan?
nggak usah kita juga terlalu menyikapinya terlalu lebay gitu, karena bisa jadi dari bulian yang tidak membahayakan itu justru menguatkan mental. Ya tadi buktinya kan teman-teman saya itu pada sukses yang sering saya bully gitu kan, alhamdulillah gitu ya. Nah jadi kita harus proporsional lah menghadapinya. Pertama kita nggak usah terlalu lebay, nggak usah terlalu parno dengan bully, tetapi kita juga tidak boleh abai ya. Lihat, makanya kita perlu membangun komunikasi dengan anak gitu ya. Jangan sampai anak pun takut lapor sama ibunya karena ibunya abai, nggak menanggapi. Bisa. Atau sebaliknya, ibu tuh kalau dikasih tahu histeris, langsung jerit-jerit misalkan, ketakutan. Anak kan jadi takut ya. Padahal mungkin bulinya itu sudah membahayakan dan dia harus lapor. Jadi kita pun harus menyampaikan sama anak kondisi apa yang dia harus minta pertolongan. Dia harus lapor. Tapi gimana dia bisa menghadapi itu? Nah, itu pun harus kita sampaikan karena kondisi-kondisi yang tidak nyaman itu sebenarnya juga melatih mental anak, menguatkan mental anak. Kita pun nggak bisa anak tuh steril gitu ya Bu ya, karena hidup ini kan nggak baik-baik saja. Hidup kita ini lancar aja nggak sih? Enggak ya Bu ya. Nah, Ibu kan udah kenyang makan asam garam kehidupan, pahit manisnya kehidupan ya. Apalagi garang asam, enak kalau garang asam. Hobi ya. Nah, jadi kita harus memberikan ruang pada anak juga untuk menyiapkan diri, menguatkan mental dia supaya dia siap bahwa hidup ini nggak baik-baik aja, bahwa hidup ini penuh dengan problematika. Kalau kita ingin steril terus ya, anak dicoel dikit kita yang bertindak, itu nanti kita malah menjadikan anak itu lemah ya. Saya tuh dulu ingat ya, tahu SMP tuh ya, itu tadi kalau berantem sama teman saya nggak pernah lapor sama bapak gitu, sama ibu saya juga nggak pernah lapor ya, saya hadapi aja sampai saya tuh memang bisa menghadapi itu gitu ya. Bahkan pernah ada guru yang mau melecehkan ya, udah kategori mau melecehkan karena saya lagi diem, lagi nonton voli, dia ngebelai leher saya gitu kan. Itu refleks ya Bu ya, refleks saya nunjuk dia, asli saya tonjok hidungnya gitu. Itu refleks dan saya nggak berencana gitu. Terus si gurunya itu kan kaget ya, terus dia maki saya. Apa yang saya lakukan? Saya berkacak pinggang depan dia. Saya nggak takut, nggak tahu ya, saya juga udahnya kok saya nggak takut ya, itu refleks. Nah ini mungkin anak kita juga perlu dibekali oleh itu gitu. Jadi itu refleks saya spontan membela diri itu nggak ujug-ujug gitu. Apa sih ujug-ujug? Nggak tiba-tiba saya punya kemampuan itu ada investasi dari orang tua saya. Nah banyak anak yang ketika dibully dia diem aja dan dia nggak lapor, dia seperti mempersilahkan orang untuk membuli dia. Saya pernah bertemu anak seperti itu. Anaknya ganteng, putih, tinggi, bersih ya, dari keluarga berada, tapi dia selalu dibully oleh temannya sampai tangannya itu disundut api, dia diem aja. Nah ternyata setelah saya gali, dia punya persepsi yang negatif tentang dirinya. Nah ini yang akan kita bahas. Jadi kenapa saya refleks? Bahkan saya menghadapi guru saya nggak takut, karena menurut saya ini guru cabul gitu. Dia maki saya sampai maki keras gitu. Saya berkacak pinggang dan saya tunjuk dia sampai dia lari terbirit-birit, gitu kan? Iya, saya sejauh itu ya. Dan ternyata ini adalah buah dari investasi yang orang tua saya berikan, bekal yang orang tua saya berikan. Jadi saya bisa membela diri. Sejak saat itu guru itu nggak berani. Bahkan dia kalau mau ketemu saya dia minggir. Iya, asli Bu, takut sampai dia itu kan ngajarnya olahraga. Guru olahraga itu kan terkenal gitu ya, ya kan? Dan memang di sekolah saya saat itu banyak murid yang jadinya pacaran sama guru. Oh itu saya sangat nggak suka. Saya nggak suka sekali. Menurut saya itu perilaku yang tidak baik gitu. Makanya saya berani melawan guru itu karena memang ada latar belakangnya. Kalau saya itu orangnya, saya punya bakat kuat komen. Orang komen itu sangat tidak suka, bukan berarti saya selalu baik ya, tapi saya ketika melihat ini sebuah penyimpangan gitu, saya tuh berani melawan siapapun itu. Dan menurut saya yang dia lakukan itu penyimpangan, makanya saya berani gitu kan.
Nah, tapi kan tidak semua anak kita itu punya bakat komen seperti saya. Di antara 5 anak saya itu cuma 2 yang punya bakat komen kuat. Dia nggak bisa dibully sama orang. Dia jadi sebelum bully aja orang udah segan gitu, pengennya suntangan kalau ketemu dia gitu. Karena dia tuh berwibawa sekali anak yang 2 saya yang 2 itu. Walaupun dia punya potensi dibully, yang satu kan gendut, tapi nggak ada temannya yang bisa bully dia karena dia berwibawa. Punya bakat komen bagus lah kan. Jadi dia bisa membentengi dirinya. Nah, ibu-ibu, sebelum nanti kita bahas itu ya, kita perlu mengetahui apa sih bully itu. Nah, bully itu adalah perilaku tidak menyenangkan, baik secara verbal, fisik maupun sosial. Ya, jadi bully itu perilaku tidak menyenangkan, baik dilakukan secara verbal melalui kata-kata, fisik ataupun sosial, di dunia nyata maupun di dunia maya. Sekarang kan pembulian di dunia maya juga luar biasa ya. Orang sekarang udah banyak yang kehilangan adab gitu. Mungkin di dunia nyata dia penakut, tapi di dunia maya dia garang. Banyak yang seperti itu ya, dengan latar belakang dan lain sebagainya lah ya. Maka di dunia maya pun termasuk pembulian, termasuk pelecehan seksual. Itu bisa terjadi di dunia maya, Bu. Hati-hati. Bahkan kemarin teman saya itu bapak-bapak, ada yang video call nomor nggak ini, orangnya baik ya, teman saya ini orangnya baik, jadi dia terima. Ternyata pas diterima orang di sana bugil. Kaget kan? Akhirnya saking kagetnya ditutup gitu. Kaget karena kalau ini kan gemeter ya, namanya ustadz gitu loh, lihat yang tidak senonoh gitu kan gimana. Ternyata dia langsung mati kan, video callnya langsung gak berlanjut. Tak lama kemudian dia dapat telepon, dia diteror, bapak transfer uang ke saya sekian juta, kalau enggak ini video tadi mau saya share, karena di situ terlihat bapak sedang nonton saya. Perempuan, bayangkan, perempuan bisa melakukan itu. Jadi di dunia maya pun pembulian apalagi ya, apalagi kalau artis ya, artis kan banyak yang dibully ya, salah aja itu artis tuh ya juga, tapi salah sendiri kenapa diposting kan. Kalau nggak mau dibully tuh jangan posting, udah selesai gitu kan. Tapi kan diposting ya mancing-mancing, terus apalagi kontroversial gitu ya, jadi udah harus siap dibully gitu kan. Nah, jadi di dunia maya pun banyak terjadi pembulian. Makanya kita harus menjaga nih anak kita, jangan terlalu terlalu dini bermain medsos lah. Kenapa? Karena banyak yang nggak tahan, banyak yang nggak kuat. Mungkin kalau ibu-ibu ini dibully di medsos malah ngelawan gitu kan, jadi ramai kan, debat itu nggak masalah gitu ya, seperti dapat mood booster ya kan. Yang asalnya lemes tuh jadi ada yang ngajak berantem kan, jadi boosternya tuh kuat banget gitu kan, jadi tambah sehat gitu kan. Nah, tapi kan anak-anak belum tentu kuat, maka anak-anak jangan terlalu dini lah. Saya suka prihatin anak pada punya akun IG gitu ya, TikTok, buat apa sih? Anak-anak kan belum begitu bisa membedakan yang baik dan yang salah. Kalau di IG itu kita nggak follow pun postingan mereka tuh bisa kita lihat, dan tidak semua postingannya baik kan gitu. Kemudian yang membuat seseorang merasa tidak nyaman ya, jadi tadi perilaku yang tidak menyenangkan baik verbal, fisik maupun sosial, dan membuat orang itu tidak nyaman, menimbulkan sakit hati, sakit fisik gitu ya. Itu disebut bully. Nah, kemudian dampaknya apa sih dari bully ini? Dampaknya sangat besar. Pertama, bisa mengakibatkan adanya cedera fisik kalau bully itu berupa fisik ya. Kemudian juga ada luka secara psikologis. Nah, ini yang orang kurang begitu aware dengan kondisi mental anggota keluarganya atau bahkan diri sendiri. Mungkin ibu pernah nggak? Ibu merasa di posisi ibu itu terkena gangguan mental, pernah nggak? Enggak ya, belum. Enggak, belum, berarti daftar. Ibu pernah flu nggak? Pernah flu, batuk, pernah COVID, pernah suren? Nggak pernah. Saya yakin nggak pernah kalau suren. Terus ya karena ibu kan selalu antisipasi kan, sebelum suren langsung makan dulu kan. Apalagi COVID, pernah? Ada yang pernah kena COVID? Atau di sini LC semua lulusan COVID? Lulusan COVID ya, insya Allah ya. Nah, ini tadi dari jawaban ibu saja kita sudah tahu bahwa kita itu kalau sakit fisik kita aware. Pernah batuk? Pernah. Pernah flu nggak? Pernah.
tadi saya tanya pernah nggak mengalami gejala gangguan mental, semuanya nggak ada yang jawab enggak. Padahal saya yakin pernah lihat dari muka-mukanya. Apa sih gejala gangguan mental? Ibu pernah nggak cemas? Pernah. Khawatir? Pernah. Marah yang memuncak gitu? Pernah. Sakit hati, sakit itu di sini gitu, pernah nggak? Nah itu tuh gejala gangguan mental. Gejala gangguan kesehatan mental itu. Jadi kita jangan menepikan gitu loh, menepikan itu. Tadi anak yang bunuh diri itu ya, yang kelas 4 udah bunuh diri, itu puncaknya. Tapi gejala dia mengalami gangguan kesehatan mental itu sudah banyak, tapi orang sekitarnya nggak aware, bahkan mungkin dirinya sendiri nggak aware. Makanya ibu juga saya tanya, ibu pernah nggak mengalami gangguan kesehatan mental? Nggak ada yang ngaku kan? Berarti kita nggak aware, nggak care dengan diri kita sendiri, betul nggak? Ya kan? Padahal kita sering cemas, bahkan mungkin cemasnya tuh sampai gelisah, sampai nggak bisa tidur. Ada nggak yang malah susah tidur? Nah itu sudah gejala gangguan kesehatan mental. Cuma kan identiknya gangguan kesehatan mental tuh identiknya gila gitu ya. enggak gila, itu gila mah udah akut gitu ya. Banyak Bu, bahkan ada ya yang gangguan psikis ini bukan hanya merugikan diri sendiri, tapi bisa merugikan orang lain. Ada satu kasus ya, jadi ada yang menikah lewat jalur ta'aruf, bagus kan? Nah si perempuan ini, karena si laki-laki ini lulusan Mesir, ustadz lah gitu ya. Jadi si perempuan ini tidak lagi banyak bertanya tentang calonnya. Mungkin juga udah sangat senang, terlalu senang ya kan, dilamar ya kan. Ternyata dia menikah hanya 24 jam. Iya. Setelah 24 jam dia ditalak coba. Ternyata si laki-lakinya ini punya gangguan kesehatan mental. Apa? Bipolar. Orang bipolar itu swing mood. Moodnya itu acak-acakan. Gampang seneng, gampang kecewa. Tapi ekstrim. Kalau kita juga kan gampang sedih, gampang seneng kan, tapi kita kan nggak ekstrim gitu loh. Nah orang yang bipolar itu ekstrim. Jadi laki ini ketika ta'aruf kemudian hitbah oke. Tapi begitu melihat rambut istrinya, ya nggak tahu rambutnya kayak apa ya. Maksudnya istrinya nggak berhijab, ya kan udah suami istri, nggak berhijab, dia merasa nggak cocok, kecewa gitu. Hanya masalah itu coba. Padahal dia lulusan Mesir. Nah, karena dia ada gangguan mental dan itu tidak disadari oleh dirinya maupun keluarganya. Merasa anaknya itu sudah hafal Quran, sudah paham agama, kemudian mentalnya dijamin baik, enggak. Terbukti istrinya yang dirugikan. Dan yang luar biasanya apa? Maaf ya, dicicipi dulu baru dicerai. Jadi dia bikin tulisan, istrinya itu bikin novel, mungkin ibu nanti bisa lacak ya. Jadi dia pengantin 24 jam. Jadi janda dalam waktu 24 jam, bayangkan. Nah itu, jadi makanya kita harus aware dengan kesehatan mental kita. Kenapa? Karena nggak merugikan hanya diri kita, tapi juga merugikan orang lain. Ada juga kasus yang lagi ramai ya Bu ya. Ibu-ibu ngikutin nggak sih di Facebook? Bunda Rama kayaknya ikut ya. Itu kan orang pelakunya NPD. Orang NPD itu apa? Narcissistic personality disorder. Dia merasa ingin jadi pusat perhatian. Dia besar cemburunya sama orang lain dan menganggap orang yang dia cemburu itu cemburu sama dia. Rudet kan? Merugikan nggak? Merugikan. Karena dia akan menyingkirkan orang-orang yang menurut dia itu rivalnya dia. Karena dia dalam kasus ini yang dia singkirkan itu istri pertama. Padahal dia sudah sepakat menjadi yang kedua. Tapi dia ingin menyingkirkan istri pertama. Terciumlah oleh emak-emak sejagat raya. Karena diposting, ikut ya Bunda ya. Karena posting sih beliaunya yang NPD-nya itu akhirnya kan itu wah namanya ya emak-emak ya. Kayak singa singa tidur dibangunkan gitu loh. Ngamuk semuanya. 2 bulan ini ya Bunda. Itu luar biasa, itu NPD.
narsis. Jadi dia itu ingin, dan di kalangan public figure ada yang seperti itu. Cuma saya nggak mau bahas orangnya ya. Cuma saya perhatiin aja kata-kata dia. Ternyata beliau kemarin curhat. Ternyata iya. Orang-orang yang mengalami gangguan kesehatan mental itu tidak ujug-ujug. Biasanya, nah ini ya Bu ya, maaf ya saya bahas. Ketik itu adalah ada yang faktor biologis, faktor pola asuh, faktor pengalaman. Nah, yang biologis ini bukan berarti Allah itu menciptakan dia begitu. Ini orang sebutnya bawaan lahir. Iya, oke, bawaan lahir. Tapi bukan karena Allah yang menciptakannya begitu. Allah itu nggak akan menciptakan makhluk gagal. Ya, ternyata yang mengalami kayak bipolar, kayak artis M itu ya, dia kan bipolar karena dia keturunan katanya. Itu bukan keturunan Allah menciptakan gennya begitu, enggak. Itu mengalami apa Bu? Ketika hamil, ibunya stres. Ya, ada seorang artis juga dia ngaku bagus ya. Saya itu mengalami gangguan mental. Dan itu saya turunkan ke anak saya. Dua-duanya anak saya bipolar. Itu dia aware dengan dirinya. Jadi ya bayangkanlah ibunya lagi hamil stres, suka cemas sendiri, ketakutan sendiri. Itu mempengaruhi. Bahkan ada penelitian anak yang psikopat. Ada orang yang psikopat, itu ternyata ketika hamil ibunya stres berat, depresi, sampai titik depresi, sehingga ada ketika janin itu tumbuh ya, di usia bulan-bulan pertama itu ada saraf-saraf yang nggak nyambung di otaknya, dia jadi psikopat. Sampai seperti itu. Ya makanya kenapa ibu-ibu tuh harus bahagia. Ya enggak? Kenapa? Karena domain emosi anak tuh adanya di ibu. Termasuk anak yang maaf ya, terjebak LGBT. Saya tuh terjebak di tubuh laki-laki. Sebenarnya jiwa saya itu perempuan. Allah nggak menciptakan gen dia perempuan terus bentuknya laki-laki, nggak mungkin. Tapi bisa jadi ketika hamil ibunya mengharapkan yang lahir itu bagi perempuan. Sangat berharap, terlalu mendalam ya. Mungkin kita juga ada yang berharap ya. Cuma nggak berharapnya udah berharap aja, doa aja. Tapi ketika anaknya lahir laki-laki ya oke. Tapi ada ibu yang sangat berharap, terus ada tuntutan dari keluarga karena kakaknya udah laki-laki terus ini harus perempuan, itu jangan. Kenapa? Karena akan mempengaruhi jiwa anak. Ada anak yang merasa saya terjebak di tubuh laki-laki, sebenarnya itu saya itu perempuan, akhirnya membenarkan diri jadi transgender. Padahal itu harus diobati. Karena yakin Allah itu tidak menciptakan gagal. Bahkan sekarang penelitian ya, psikolog ada yang menyampaikan, termasuk anak-anak yang lahir berkebutuhan khusus secara fisik, ada autis lah, Down syndrome lah, itu pengaruh emosi ibu. Nah, ini harusnya bapak-bapaknya diundang Bu, biar kalau pas hamil itu ibu diservis gitu loh, ya. Ya, kemudian bagaimana? Karena begitu dampaknya itu apa tadi, fisik, psikologis ya, bisa menimbulkan depresi, bahkan sampai bisa menimbulkan bundir. Seperti yang tadi sampaikan, bunuh diri. Itu banyak korban bully yang akhirnya bunuh diri. Kemudian dia nggak pede. Ada juga yang menjadi dia nggak pede, dia merasa udah rusak, gitu kan. Kemudian dia nggak percaya diri. Terus ada juga yang sampai tidak konsentrasi belajar. Ada yang seperti itu dampaknya ya Bu ya. Nah, bagaimana sih mencegah dari bully? Kalau sebelum itu dalam Islam sendiri ya Bu ya, itu banyak sekali larangan untuk membuli. Salah satunya surat Al-Hujurat ayat 11. Nanti Ibu bisa lihat ya. Saya bacakan artinya, wahai orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Karena lebih baik dari mereka yang jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik dibanding mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain. Nih, sampai perempuan disebutkan Bu. Karena mungkin perempuan itu suka bully ya. Karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok, gitu. Bahkan dalam hadis pun ya, dalam beberapa hadis dikatakan yang pertama itu mencela seorang muslim adalah saya nggak jelas nih. Mencela seorang muslim adalah kesalahan, dan memerangi mereka adalah, dan yang memerangi mereka adalah kekafiran, gitu ya. Kemudian dalam hadis yang lain, cukuplah seseorang berbuat
kezoliman jika dia merendahkan saudaranya. Jadi tidak boleh kita, dalam Islam tidak boleh, kita dilarang untuk melakukan bully terhadap orang lain atau menyakiti dengan sengaja. Kalau menyakiti tidak sengaja ya namanya tidak sengaja. Misalkan ibu posting jalan-jalan ke mana? Ibu posting jalan-jalannya ke Magelang lah. Ada yang pengen ke Magelang Bu, ada yang desa di atas langit katanya, desa di atas langit, desa di atas awan. Ibu posting di situ jadi video, ini jadi 10 dalam videonya. Ada yang tersakiti. Itu bully bukan? Bukan, kan ibu posting. Yang bermasalah yang posting atau yang lihat? Yang lihat. Atau ibu nih cepet yang lihat. Saya mati niat manasan. Saya tidak niat menyakiti loh, dia salah sendiri, ya kan? Si Mbak itu nggak tahu ya kalau saya tuh lagi beginilah kondisinya, kok malah posting piknik sih. Nah, dia sedih gitu kan. Yang salah yang posting apa yang lihat? Lihat. Nah, kemudian bagaimana cara mencegah agar anak tidak dibully, ya, tidak jadi korban bully? Pertama, perbaiki pola asuh sehingga anak menjadi anak yang kuat. Perbaiki pola asuh sehingga anak menjadi anak yang kuat. Pola asuh itu yang bagus itu yang seperti apa? Yang pertama, ada peran dari ibu dan ayah. Ada peran dari ibu dan ayah. Anak membutuhkan peran keduanya. Anak tidak hanya butuh ibu, tapi juga butuh ayah. Nah, ibu ini kan diciptakan sebagai makhluk sosialita, ibu ya. Sedangkan laki-laki itu makhluk individualitas. Makhluk sosialita itu apa? Dia rela mengabdi, berbasis cinta, ya kan? Ibu ingin anak itu selalu baik-baik saja, itu ibu. Ya. Tapi kalau ayah, karena dia individualitas, maka ayah itu bisa dikatakan memiliki sifat raja tega. Nah, kenapa ini dibutuhkan? Karena ketika anak hanya dibesarkan oleh ibu, nanti anak mentalnya lembek. Kenapa? Karena ibu itu bawaannya, karena itu fitrahnya, ibu selalu ingin menjamin anak itu baik-baik saja. Anak tidak diberi ruang untuk menempa mentalnya. Contoh, ketika ibu mengajarin anak main sepeda, ibu tuh kan pegangin depan belakang. Coba kapan bisanya anak? Kalau bapak yang ngajar gimana? Ayo, kamu pegang stangnya, begini caranya. Ayah pegang dari belakang ya, ya kan? Ayahnya megang bentar aja, setelah itu dilepas, nyuksuk anaknya. Ibunya gimana? Ngamuk kan? Tidak rela kan? Tidak ada yang boleh menyakiti anak saya, termasuk bapaknya, ya kan? Nah, tapi anak butuh itu, Bu. Butuh sentuhan ayah yang membuat dia itu mandiri. Kan ayah tegaan, ya kan? Coba ibu, sesuatu ibu tinggalin anak sama bapaknya. Anak tuh nggak usah dimandiin, nggak usah dikasih makan, ibu pergi aja. Cek aja pas pulang gimana kondisinya. Pasti pas pulang anak itu anak belum makan dan belum mandi, ya kan? Coba Bu, uji aja, uji. Kalau begitu berarti suami ibu lelaki sejati. Dianya udah sarapan, udah mandi, udah kasep, tapi anaknya belum tentu. Kenapa? Karena dia mikirnya orientasinya dirinya, Bu. Itu suami, bapak-bapak. Karena dia kowa, ya. Jadi dia nggak punya kemampuan seperti kita, gitu. Kalau kita kan mau pergi ini kan udah nyiapin sarapan, rumah udah beres, punya anak kecil pasti udah mandi, udah dimandiin, udah wangi, ya kan, udah disuapin. Bahkan ibu pasti udah masak untuk siang. Minimal ibu sudah merencanakan nanti mau pesan apa, ya kan, kalau nggak masak, iya kan? Ibu terpaksa nggak sih? Enggak. Bahkan kalau nggak melakukan itu, ibu merasa berdosa. Aduh, kok saya belum ini, kepikiran lagi taklim aja mikir. Jadi pas udah taklim tuh, ibu tadi taklim apa ya, saya nggak dengar apa-apa. Ya karena ibu mikirin nanti makan apa gitu. Itu ibu. Pengabdiannya itu luar biasa dan melakukan itu tanpa pamrih.
ya nggak? Bahkan nggak harap kembali. Ibu nggak berharap kan anak itu melakukan seperti yang ibu lakukan sama mereka. Berharap nggak? Enggak. Karena yakin anak nggak akan mampu. Seorang ibu bisa ngurus anak 10 anak belum tentu bisa ngurus satu ibu. Tapi ibu rela aja kan, ridho aja kan. Nah ini, kalau anak hanya dibesarkan oleh tipe yang seperti ini, anak mentalnya lembek, Bu. Bukan berarti ibu salah, enggak, ibu udah sesuai koridornya. Tapi perlu hadirnya ayah. Maka ayah itu harus terlibat dalam pengasuhan. Anak yang kehilangan figur ayah, dia tidak punya jiwa untuk mempertahankan diri. Karena memang itu adalah sufflayonan maskulinitas dari ayah. Walaupun ibu saya jagoan lah, tenang aja. Sejago-jagonya ibu, tetap ibu itu jago mewek. Hatinya lembut, iya kan? Iya nggak, Bu? Setega-teganya ibu nggak akan tega seperti ayah. Iya nggak? Saya punya kisah ya yang cukup menyedihkan. Jadi suatu hari ada klien ke rumah konsultasi, anaknya ini sering ya, dia merasa sering mendapat perlakuan gak adil. Dia sering merasa dibully lah. Sampai yang puncaknya itu anak ini mau melakukan percobaan bunuh diri. Untung ketahuan. Saya lihat anaknya itu tenang, seperti tidak terjadi apa-apa. Ibunya cerita banyak. Nah, akhirnya saya simpulkan apa? Kenapa anak ini selalu merasa bahwa dia itu tidak berharga. Dia merasa, jadi ketika ada sikap orang yang nggak baik sama dia langsung menyimpulkan, dia tuh menghina saya. Itu kan persepsi ya. Bukan berarti orang temannya itu menghina dia seperti itu. Kalau yang saya lihat dari itu, dia persepsinya negatif tentang dirinya. Sampai dia mau melakukan bunuh diri. Nah, ternyata kalau saya gali itu, kenapa anak itu begitu? Ternyata dia itu selalu tidak mendapatkan referensi positif tentang ayahnya. Orang tuanya pisahnya tidak baik-baik saja. Nah, si ibu ini selalu menggambarkan keburukan bapaknya di depan anaknya. Curhat. Anaknya kan pendengar yang baik, jadi ibunya senang aja cerita. Tapi tanpa disadari dia sedang menghancurkan mental anaknya. Kenapa? Karena bagi anak perempuan, bapak itu hero, pahlawan. Dia harus baik. Ketika dia kehilangan sosok ayah, bukan ayahnya nggak ada, tapi sosoknya rusak gitu loh. Maka dia tidak memiliki referensi yang baik tentang dirinya pula. Ini yang bahaya. Kembali ke cerita saya tadi, kenapa saya begitu berani melawan guru? Saya berani melawan orang yang bully saya, karena bapak saya hadir dalam hidup saya. Bapak saya bukan orang berpendidikan tinggi, tetapi dia punya cinta yang luas untuk saya. Dia punya investasi cinta yang tinggi untuk saya. Saya bonding kuat sama bapak. Ternyata itu modal anak untuk bisa membela diri. Saya pernah mau dibully. Pas saya kuliah, pernah saya ada yang mau melecehkan di bis. Ada yang mau digesek-gesek, Bu, saya injek kakinya. Saya nggak lepas, saya injek. Iya, kenapa? Karena menurut saya merasa saya itu berharga gitu loh. Saya itu berharga. Kenapa saya berharga? Karena saya dicintai oleh bapak saya. Gitu. Sehingga saya merasa saya itu harus mempertahankan diri. Saya harus lawan orang-orang yang mau merusak saya gitu. Ada juga pernah di bis ya. Kalau di bis itu kan kita agak longgar lah. Ini pernah di call, tahu nggak call angkutan, bukan angkot call ya, L300. Ke kampung saya tuh naiknya itu, Bu. Itu udah malam. Di depan itu, nah saya mau naik karena di depan saya itu cakep. Ya maksudnya itu klimis, cakep, ini orang baik gitu loh. Ternyata dia pedofil. Nggak pedofil, saya udah gede ya. Ya dia ada kelainan lah. Jadi dia tuh berusaha menabrak saya. Apa yang saya lakukan? Sikut saya gitu. Saya gitu aja, sepanjang jalan saya gitu aja. Jadi saya berantem itu. Orang itu, kenapa sih kamu?
Saya nggak ngomong, saya lihat aja mukanya gitu. Sampai supirnya tuh tahu ada sesuatu terjadi. Terus dia turun sampai gini, awas ya saya ciriin kamu. Kata saya nggak takut. Saya gitu. Karena itu orang dewasa bu, mungkin kuliahan lah. Ya karena saya milih duduk di depan karena ini kayaknya orangnya baik gitu, cakep gitu, ya kan. Saya duduk di depan tuh, dia gitu bu, mau grepe-grepe. Saya itu ya, dadanya saya tusuk gitu, gitu. Sepanjang jalan saya gituin dia. Terus saya injek-injek kakinya. Sampai akhirnya dia turun. Nah, kenapa saya berani kayak gitu? Ya bapak saya tuh nggak ngajarin saya sedetail itu. Nanti kalau ada yang kamu ini kamu harus enggak. Tapi saya punya referensi yang baik tentang ayah. Bahwa ayah saya itu mencintai saya, menjaga saya, ya, meratukan saya, sehingga saya punya energi untuk menjaga diri saya. Ini yang penting. Termasuk kasus yang lagi ramai ya, yang anaknya dilecehkan oleh bapak tiri, MA. Kenapa anak ini sampai jadi korban pelecehan? Karena dia tidak punya referensi yang baik tentang ayah. Dia nggak bisa membela diri. Iya kan? Padahal 12 tahun loh, udah lumayan besar. Jadi rata-rata anak, jadi yang saya alami ya, dari yang saya alami, kenapa saya selalu berani melawan? Jadi setiap anak yang punya referensi buruk tentang ayahnya, bahkan mungkin ayahnya tuh nggak hadir dalam kehidupan dia, maka dia tidak punya kekuatan untuk melawan, untuk menjaga dirinya, nggak punya. Dia nggak punya kekuatan untuk melindungi dirinya kan. Dan itu tuh nggak bisa ujung-ujung gitu loh. Itu tuh butuh proses. Ya. Maka tugas ibu yang utama untuk anak, berikanlah referensi yang baik tentang ayahnya, baik sama anak laki-laki maupun sama anak perempuan. Ayah itu hero. Terus ajak suami untuk hadir dalam kehidupan anak. Bikinlah momen-momen di mana suami itu dekat sama anak. Suami ibu hobinya apa? Nonton bola. Ibu masakinlah ketika nonton bola itu biar dia senang. Ajak tuh anak laki-lakinya. Ya kan? Kan ibu juga, saya rasa ibu juga harus berjuang untuk melibatkan suami dalam pengasuhan ya. Mungkin ada juga yang suaminya tuh belum nyadar gitu kalau dia itu harus hadir dalam pengasuhannya, begitu ya bu ya. Ya ibu nggak usah ngomong, saya udah tahu. Karena banyak yang seperti itu. Jadi kita harus ada usaha, nggak apa-apa bu, nggak apa-apa. Ibu jangan gini, ya Allah kenapa saya aja sih yang harus berjuang, itu kan anak dia juga. Nggak usah mikir gitu. Kalau ibu mikir gitu capek. Jadi ibu harus mikir apa? Ya udah, berarti suami itu harus saya sadarkan ini adalah ladang pahala saya. Ini ladang amal saya. Udah ambil aja bu, nggak usah ibu perhitungan, nggak apa-apa. Ya kan? Jadi ibu perbaiki pola asuh di mana harus hadir ayah dan ibu dalam pengasuhan. Kemudian dalam memperbaiki pola asuh ini adalah ibu harus menciptakan rasa nyaman pada diri anak di rumah, sehingga dia merasa berharga. Sehingga ketika anak ada yang mengganggu, dia punya tempat pulang. Ya, banyak anak punya rumah tapi tidak punya tempat pulang. Banyak bu. Banyak anak yang punya orang tua, punya rumahnya besar malah, tapi dia tidak punya tempat pulang. Kenapa? Dia tidak nyaman di rumah. Kenapa tidak nyaman? Karena orang tuanya terlalu nuntut dia untuk jadi ini, jadi itu, membanding-bandingke, ojo banding-bandingke. Anak minim apresiasi. Mama, aku matematikanya nilainya tadi dapat 7. Dulu mama ke 9. Enggak diapresiasi. Harusnya gimana bu? Masya Allah, alhamdulillah dapat 7. Ayo belajar lagi biar dapat 9. Mama juga dulu langganan dapat 9. Kamu juga pasti bisa. Ya kan? Kita kan jarang mengapresiasi. Atau anak yang kecil gini, mama aku bisa minum sendiri. Ya iyalah, gampang. Harusnya diapresiasi dari hal-hal kecil bu, hal-hal kecil. Anak ibu pergi ke masjid sholat yang laki-laki, nggak usah disuruh, apresiasi. Karena di luar sana banyak anak yang nggak sholat,
apresiasi, cium, peluk, gitu kan. Nah, selanjutnya ekspresikan cinta kita. Saya yakin ibu pasti cinta sama anak, sayang, lebih mencintai anak dibanding diri sendiri, ya kan? Gitu nggak bu? Ekspresikan biar anak itu tahu. Bahkan ibu harus pahami bahasa cinta anak ini apa. Karena banyak anak yang saya kemarin 2 minggu yang lalu ya ngisi di pondok. Kata saya, di sini siapa yang merasa dibuang sama orang tuanya? Hampir semuanya angkat tangan. Kata saya tuh, kenapa merasa dibuang? Kalau mau buang kalian, ya bukan di sini, di hutan. Tapi ternyata iyalah ibu saya nggak mencintai saya. Jadi banyak anak yang tidak merasa tidak dicintai, Bu. Kenapa? Karena memang tidak merasakan cintanya orang tua. Padahal ibu itu kan ngomel, itu bentuk cinta, ya enggak? Ibu keras sama anak itu bentuk cinta, ya kan? Ibu sering nyuruh juga itu bentuk cinta. Tapi anak tidak tahu bahwa itu tuh cinta gitu loh, ya enggak? Kan anak kita bukan cenayang, Bu, yang bisa tahu isi hati ibu. Berarti kita harus mengatakan. Misalkan saya kan melatih anak saya yang keempat itu untuk dia mandiri karena dia mau mondok. Saya sering suruh dia. Dia awalnya suka. Kata saya, kenapa nggak abang? Kenapa nggak adiknya? Tahu nggak? Nah, katanya kalau kita disuruh sama ibu, terus kita yang disuruh, itu tuh harus seneng. Kenapa? Karena berarti ibu itu sayang sama kita. Oh gitu ya? Iya. Jadi ibu tuh sayang banget sama kamu, makanya nyuruh kamu. Biar kamu terlatih. Nanti yang punya manfaat itu kamu loh, bukan om. Nah itu dibahasakan. Kita kan nyuruh anak itu memang maksudnya biar anak bisa kan. Tapi anak nggak tahu, ibu kesannya ibu perbudakan, penjajahan, iya nggak sih? Iya kan? Akhirnya anak itu seneng bu, malah seneng gitu. Jadi pas di pondok itu dia alhamdulillah sudah mandiri, nah kan kamu yang ngerasain. Karena anak yang di pondok itu yang paling menyiksa itu selain rindu, juga dia tiba-tiba harus ngurus dirinya sendiri. Itu yang berat bu. Ya kan? Karena di rumah ibu tidak ngasih kesempatan. Nah ini banyak anak yang gagal mondok, merasa tersiksa, merasa dibuang. Ya karena dia nggak disiapkan untuk mengurus dirinya sendiri. Maka kita harus persiapkan anak itu bisa ngurus dirinya sendiri. Dia harus belajar beresin kamarnya, nata bajunya, nyiapin sarapan minimal untuk dia, ajarinlah memasak, ajarin nyuci. Itu butuh proses gitu. Nah saya menangkap anak saya tuh merasa diperbudak gitu kan. Padahal niat saya baik, ya sampaikan niat itu nyuruh biar kamu bisa. Bahkan tahu nggak? Ternyata ada penelitiannya nih. Saya agak ngarang-ngarang juga. Anak yang sukses itu ternyata yang sering bantu ibunya. Dia tambah semangat tuh. Asli loh. Karena tiap pagi itu kan malaikat nyari orang yang mau dikasih rezeki loh. Kamu pagi-pagi udah ngepel. Kata malaikat ini nih yang butuh rezeki anak ini nih, yang bangun, yang ngorok jangan dikasih kata saya. Iya tapi ya betul loh, betul loh. Ya kan? Maka orang kaya itu rumahnya rapih. Ya. Maka kita kalau rumahnya acak-acakan jangan harap rezekinya banyak. Malaikat sungkan datang. Yang datang malah jin. Aneka macam bentuk jin itu yang datang kalau rumahnya berantakan. Asli bu, coba aja. Ya, tapi alasan saya pedagang resik coba. Makanya rumah orang kaya itu kan nggak ada yang berantakan. Iya kan? Ya itu mikir jangan dia mah kaya jangan julid, justru curi ilmunya. Ilmunya apa orang kaya? Rumahnya rapi, ya kan? Ya. Saya dulu dibilangin saya ibu saya, ayo nyapu neng, nyapu biar banyak rezeki. Dibilang gitu. Padahal saya juga tahu motifnya nyuruh, tapi iya benar juga misalnya. Biar banyak rezekinya, orang yang rajin itu banyak rezekinya. Nah itu sampaikan sama anak sehingga dia merasa ini ekspresi cinta nih, nyuruh nih si mami itu nyuruh sama saya itu ekspresi cinta. Jadi banyak anak yang tidak merasakan cinta orang tua. Kenapa? Karena dia tidak memahami bahasa-bahasa cinta kita itu seperti apa, gitu ya. Nah tunjukkan, katakan, gitu ya. Setiap anak berangkat sekolah, anak laki-laki bu tepuk pundaknya. Hati-hati ya sayang, kamu tuh berharga di hati bunda. Ibu mungkin kalau ngomongnya pertama nggak apa-apa. Hati-hati anak.
Kalau anak perempuan diusap punggungnya, itu dia merasa berharga. Anak laki-laki itu kayak dipanggil ke laki-lakiannya loh. Iya Bu, kalau ditepuk pun bahunya, kamu anak hebat, anak mama, doa mama untukmu ya. Dia berangkat, doa di depannya, Rabbi habli titip hamba Allah. Dia merasa, oh iya, jangan mah pergi, dia nyamperin mau salam minta duit lagi kan, minta duit lagi. Jadi anak tuh mau tahu ibu cinta sama dia gimana gitu. Ibunya negatif mulu, nah kan minta duit, anak mau salim, dituduh minta duit lagi. Ma pergi, iya dari tadi, iya, wow. Terus anak pulang sekolah, udah pulang lagi. Harusnya gimana? Anak mama sudah pulang, ya Allah, alhamdulillah anak saya selamat. Merasa nggak dia dicintai? Ya ibu harus kayak pemain sinetron, ya kan? Walaupun ibu capek, ya kan? Nggak apa-apa Bu, supaya dia merasakan kehangatan, kenyamanan, ya. Kemudian, nah ini, agar ini termasuk pola asuh itu, gimana caranya supaya kita juga mendidik supaya anak kita ini tidak menjadi pembuli, itu juga penting kan? Hidupkan hatinya. Anak-anak yang membuli dengan barbar itu karena hatinya mati. Maka caranya bagaimana? Hidupkan hatinya. Hati itu koneknya bukan dengan mata, tapi dengan telinga. Makanya orang dulu itu, kenapa orang dulu ya suka bully juga, bully gitu-gitu aja. Karena empatinya tinggi. Kenapa? Karena dulu kita yang distimulus telinga, dengerin radio, ya kan? Dengerin dongeng, itu kan lewat telinga semua. Mata itu jarang terstimulus. Mata kita nonton TVRI juga hitam putih, ya enggak? Udah mah hitam putih, terus antenanya itu kan nggak ada, jadi gitu goyang-goyang, kan nggak nyaman. Yang terdengar suaranya doang. Coba sekarang visual, semuanya visual. Sehingga anak-anak sekarang apa? Hatinya kering. Kenapa? Karena nggak distimulus. Yang distimulus mata koneknya dengan apa? Dengan otak. Yang dipakai cuma otak doang, nggak dipakai hatinya. Maka hidupkan hati anak. Hidupkan hati anak dengan apa? Pertama, berzikirlah tatmainul qulub. Berzikirlah maka hatimu akan tenang. Ajak anak untuk berzikir. Ibu juga rajin berzikir, nanti nular sama anak. Sertakan, ikat anak dengan Allah. Doakan terus, doakan selalu, jangan pernah bosan doakan anak-anak kita. Karena doa ibu itu senjata yang paling dibutuhkan oleh anak. Karena doa ibu itu melangit. Allah tidak akan mengabaikan doa seorang ibu untuk anaknya. Jangankan ibu doanya di atas sajadah sambil punya wudhu, ibu di dapur pakai daster bolong terus ngomel, itu jadi doa. Hati-hati. Iya asli. Jadi doa. Saya dulu ya ketika saya mau melahirkan anak yang ketiga, saya kan di Malaysia. Saya udah siap melahirkan normal. Tapi ternyata kata dokter ini harus sesar. Saya nggak mau. Saya nggak mau sesar, ini baru bukaan 6. Kata dokter, kamu kalau sampai bukaan lengkap 4 jam lagi anaknya ada bahan meninggal, kata dia. Tapi saya tetap nggak mau Bu, takut sakitnya dan nggak punya uang asli. Akhirnya saya minta suami saya telepon ibu saya. Ya telepon mama, ngabarin ke mama saya, Mah, doain ya Meti mau melahirkan, katanya harus sesar. Itu ibu saya banting HP langsung teriak, nggak ngambil wudhu, terus sholat di atas sajadah, enggak, teriak di kursi, nangis jerit-jerit, ya Allah tolong anak saya ya Allah gitu. Sampai tetangga pada datang, ada apa Meti mau melahirkan, katanya harus sesar ya Allah. Tiba-tiba bayi saya keluar Bu, asli keluar begitu saya nggak ngeden. Itu makanya saya luar biasa lah doa ibu. Saya nggak ngeden, baru bukaan 6. Saya kan udah ditinggal, dokternya udah nyiapin ruang operasi, saya tinggal dengan suami saya. Kasih kayak mau buang air. Sebentar, suami saya kan jijian. Dia manggil suster. Kata suster, ini bukan kepala baby. Dia panik gitu kan. Terus dia tahan,
gimana? Nggak bisa bu, asli saya nggak ngeden asli. Padahal anaknya besar 3,5, tapi saya sama sekali nggak ngeden anak itu dan nggak sobek. Padahal baru buka 6. Coba doa ibu. Padahal ibu saya nggak dengar itu, simpan HP, kemudian wudhu, sholat gitu ya, doa di atas sajadah, enggak, boro-boro di kursi, gereng-gereng nangis, nggak berdoa nangis, ngoceh gitu loh. Tapi itu didengar Allah. Makanya ibu hati-hati. Kalau kesal sama anak, jaga mulut, istighfar. Jangan dasar kamu anak ses. Karena kan kita gampang ngomel ya. Tahan. Atau kutuk anaknya jadi orang sukses. Dasar kamu, mudah-mudahan kamu jadi orang sukses. Ya, jadi gubernur kamu, jadi ulama kamu. Gitu. Karena ibu emosi kan, sepenuh emosi itu menggetarkan as bu. Maka hati-hati, kalau emosi kita diam aja. Makanya kata Rasulullah kan, kalau kita lagi marah diam, jangan ngomong. Apalagi berkaitan dengan anak, hati-hati. Ada kisah dari Ustadz Umar Mita ya. Ada seorang anak gadis yang cantik, soleha, berpendidikan tinggi, udah punya kerja, tapi di usia hampir 40 belum menikah juga. Ibunya curhat sama Ustadz, saya punya anak gadis tapi belum menikah, gini-gini kondisinya. Terus kata Ustadz, ibu coba diingat-ingat, ibu dulu pernah ngomong apa tentang anak ibu? Ibunya kata, enggak, saya nggak pernah ngomong yang nggak baik untuk anak saya. Ingat-ingat lagi bu, ibu pernah mendoakan yang nggak baik? Oh nggak pernah. Ya pastilah kalau doa itu baik-baik kan. Tapi ibu pernah nggak dalam kondisi marah ibu menggendel gitu? Oh nangis ibunya. Iya pernah. Jadi dulu itu ketika dia SMP, anaknya itu SMP, si ibunya itu ngadain arisan di rumah. Nah ketika arisan itu dia bilang ke anaknya, nak nanti pulangnya cepet ya, bantuin ibu masak, nyiapin. Iya bu. Nah datang ke sekolah, ternyata anak itu harus ada kelas tambahan. Lupa dia. Sampai pulangnya itu menjelang maghrib. Pas pulang ke rumah itu rumahnya udah beres, ya kan? Rumahnya udah beres, akhirnya dia karena capek dia ke kamar tiduran gitu. Nah ibunya suara ada yang datang kok, dengar suara. Ibunya lagi nyuci itu, mungkin lagi nyucinya sambil ngerep ya, kebayang ya. Udah kesal gitu kan, udah muncak gitu kan. Pas dia ke kamar lihat anaknya lagi tiduran. Dia ngomong gini, nggak marah, dia ngomong gini, ya kayak gitu, mana ada laki-laki yang mau jadi suami. Tapi ngomongnya tuh masih sepenuh hati gitu, gini, bibirnya tipis, ininya keras, ya kan? Kita kan kalau kesal gitu kan, gimana sih? Nah ini hati-hati lah. Oh ibunya nangis, Ustaz saya mau pulang ke rumah, gimana sih? Minta maaf sama anaknya, minta maaf. Masya Allah, mereka maaf-maafan gitu ya. Besoknya si anak ini ketemu sama teman SD. Mungkin anak ini nggak suka bully ya, jadi dia nggak takut ada yang balas dendam gitu kan. Ketemu sama teman SD-nya yang kerja di luar negeri. Ternyata dia belum nikah. Kamu ini ya, iya gitu. Kamu udah punya anak berapa? Dia belum, saya belum nikah. Belum nikah. Kok sama gitu kan. Akhirnya si laki-laki ini melamar anak itu nikah bu. Dalam hitungan hari dari dia minta maaf sama ibunya, maaf-maafan sama ibu. Bayangkan. Tuh, hati-hati lisan kita, tajam lisan ibu. Ya bu ya, hati-hati. Makanya Allah anugerahkan kan ibu itu pintar merawat kenangan. Coba aja, ibu berantem sama suami, bukan berantem lah, kesal sama suami, itu kesalahan suami 20 tahun yang lalu tuh berkelebat lagi. Kadang kan kita juga aneh, kenapa jadi tambah kesal kan? Mungkin suami bilang, itu kan masalah remeh, kenapa kamu marah? Padahal kita lagi ingat kesalahan dia puluhan tahun yang lalu. Suami kenapa sih ngambek terus, kan cuma sepele gitu kan? Padahal kita mengingat kesalahan dia 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Nah, fungsinya ibu mengingat itu semua untuk apa? Supaya ibu mudah memaafkan anak. Supaya ibu ketika kesal sama anak itu tidak keluar kata-kata yang tidak baik. Coba kalau ibu lagi kesal sama anak, terbayangkan anak itu ketika kecil, ketika jalan gini. Oh dulu lagi kecil dia tuh hidup kita susah, kita nggak jadi kesal kan? Kebayang idamnya seperti apa, lagi bayinya selucu apa, nggak jadi marah kita? Nah itu ya.
Kemudian Bu, yang kedua, tadi pola asuhnya. Yang kedua tadi mungkin sudah terbahas juga. Berikan referensi yang baik tentang ortu. Referensi yang baik, menggambarkan orang tuanya baik di depan anak, itu penting sekali supaya anak tadi tidak mudah untuk dibully. Tadi udah kebahas ya. Kemudian yang ketiga, ajarkan anak untuk menghadapi pembuli. Ya Bu ya, ajarkan anak untuk menghadapi pembuli. Pertama adalah ajarkan menangkis pukulan. Jadi kalau ada yang pukul, kamu jangan diam, harus ditangkis. Kenapa? Karena ternyata pembuli ini Bu, dia itu punya target. Yang ditarget, yang dibully itu, pembuli itu menarget anak apa? Yang lemah, tidak percaya diri. Bahkan kemarin itu ada di mana ya? Di Amerika apa ya? Dia pernah melecehkan 300 anak. Kemudian dia diwawancara. Dia sekarang sudah bebas, dihukumnya lama ya, tapi sekarang udah bebas, udah tua. Ditanya, Tuan, kamu itu kan bisa melecehkan anak sampai 300. Dan itu setelah 300 itu baru terungkap itu. Berarti selama ini mulus aja. Itu kenapa rahasianya? Kata dia, saya tidak sembarangan menarget anak. Yang saya target itu adalah anak-anak. Saya lihat ini keluarganya baik enggak. Sampai dia tuh riset loh. Ini anak ini dari keluarga harmonis enggak? Kalau anak dari keluarga harmonis, saya enggak berani. Karena mungkin seperti saya, anak yang berasal dari keluarga yang baik-baik saja nanti anaknya bisa ngelawan. Maka dia tidak memilih anak yang seperti itu. Dia pilih anak dari keluarga yang tidak harmonis. Mungkin orang tuanya utuh, tetapi tidak memberi rasa nyaman di rumahnya. Gitu ya. Terus yang kedua, dia memilih anak yang bapaknya abai. Kata dia, jadi milih anak keluarga yang tidak harmonis. Kemudian yang kedua, yang bapaknya itu abai. Bapaknya itu tidak hadir dalam kehidupan anak. Ini anak ini pasti akan bungkam ketika saya lecehkan. Betul, 300 anak dia lecehkan, gak ada yang bersuara. Nah ini menjadi bekal buat kita. Berarti kita harus tadi menjaga keharmonisan di keluarga, membuat rasa nyaman pada diri anak. Anak diberikan referensi yang baik tentang orang tuanya, baik tentang ibu maupun tentang bapak. Ya. Maka saya suka sedih gitu kalau ada yang berpisah kemudian perebutan hak asuh anak. Apa itu tidak menyakitkan untuk anak? Menyakitkan. Walaupun bercerai, orang tua bercerai, hak asuh anak itu ada pada dua-duanya. Kewajiban mengasuh mendidik itu ada dua-duanya. Dan anak harus punya relasi yang baik dengan ayah maupun dengan ibu. Jangan misalkan ayahnya tuh dendam sama ibunya misalnya. Akhirnya anak itu nggak boleh dekat sama ibunya. Anaknya tidak boleh berhubungan yang baik dengan ibunya. Itu yang tersiksa bukan ibunya saja, tetapi anaknya. Begitupun sebaliknya, gitu ya. Kemudian yang kedua, ajarkan anak membangun berpikir dengan cara bertanya. Jadi anak yang membuli itu adalah orang yang tidak menggunakan, ya responnya itu dengan tindakan bukan dengan pikiran. Maka ketika anak dibuli, dia harus nanya. Caranya bertanya biar orang itu mikir. Kenapa kamu mukul saya? Nah, ajarkan pada anak kita. Jadi kalau kamu ada yang mau mukul, tanya, kenapa kamu mukul saya? Otomatis dia akan mikir. Paham gak Bu? Jadi distimulus biar orang yang mau ngebully itu mikir gitu loh. Biar tidak keterusan. Misalkan dia dorong, kenapa kamu dorong saya? Kenapa kamu melakukan ini? Apakah kamu juga tidak apa-apa kalau orang lain melakukan itu sama kamu? Nanti dia mikir, gitu ya. Kemudian yakinkan anak untuk berani melapor kepada guru, orang tua. Ya. Kenapa? Maka ini harus dibangun. Anak itu harus trust dengan orang tua. Trust itu apa? Percaya, nyaman. Anak itu harus percaya sama orang tua. Jangan ini, saya nggak mau malah ngomong sama si ibu nggak ditanggapi. Malah yang melecehkan, yang dibela. Berarti kan itu tidak memberikan rasa trust sama anak. Harusnya anak diberikan rasa nyaman. Ya. Maka ketika anak melaporkan, kita harus menanggapi itu dengan serius. Walaupun nanti kita mikir lagi, ini kita perlu tindakan lanjutan atau tidak. Tergantung laporannya seperti apa. Tapi anak perlu diapresiasi apapun laporannya. Misalkan, mama aku jatuh, cuma jatuh. Anak nggak akan percaya.
Misalnya lagi kecil ya, mama aku dipukul si itu, apresiasi, oh dipukul, apanya yang sakit nak? Ini, pokoknya keras apa enggak? Oh jadi cuma bercanda, oh itu cuma bercanda, tapi apresiasi gitu, sehingga anak tuh percaya sama kita. Jangan kita cengeng banget sih, kamu nih sehari ini udah 20 kali lo nangis aja.